di sini bareng Warung Sobat. Halo Sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Amin. Mobil apa yang malu buat diucapin? Mau bilang pinjam dulu 100. Bener. Yes, kali ini tertebak juga Sob ya. Ini pasti sobat-sobat juga suka nebak-nebak ya kan. Oke, sebelumnya saya mau bilang makasih banget buat sobat-sobat yang udah terus nonton Warung Sobat. Ngasih like terus ya. Apalagi yang nyumbang komen tiap hari Sob ya, makasih banget. Itu maaf banget ya Sob ya, kalau misalkan kadang-kadang ngasih love-nya telat ataupun ngasih love-nya jarang-jarang. Itu waduh, komentarnya kan nggak 1 orang 2 orang ya. Jadi harap dimaklumi ya Sob ya. Tapi itu seneng banget Sob ya, kalian udah komen terus juga. Waduh, hati ini kayak taman Sob ya, berbunga-bunga. Oh ya, dan saya juga ada aktivitas lain ya kan Sob. Oke, seperti jadwal kita hari ini Sob. Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat part Valentino Rossi 46. Let's go. Video pertama ini lagi viral dan lagi jadi perbincangan hangat netizen Indonesia Sob ya. Ada seorang OB yang kebetulan lagi pulang telat gitu dari kantor ya. Nah, awalnya nggak sengaja denger suara-suara aneh gitu dari ruangan meeting. Oke, karena takut ada apa-apa ya, dia pun ngecek ruangan itu sambil mulai merekam Sob. Ini. Oke, tadi tuh ada suara dari sana tuh. Padahal nih udah pada pulang nih, udah hampir jam 12 ini nih. Tadi aku tuh dengar suara dari sini nih dari ruangan ini nih yang nyalain ini nih. Dan setauku udah kematiin lampunya. Coba astagfirullah itu. Masih nyala iki sepeda met. Astagfirullahaladzim loh. Tadi ya Allah. Nah, iya, itu kedengeran gak suara ketawanya Sob? Nah, banyak netizen yang bilang Sob ya, ada rahasia kantor yang gak sengaja terekspos gitu. Itu kelihatannya setannya seneng banget ya Mas OB-nya ketakutan. Dan kalau misalkan ngomongin gedung yang ditinggal malam-malam itu apa ya Sob ya, kayak sekolahan gitu, kantor ini ya kan. Kayaknya memberi harapan Sob ya, harapan buat kita takut gitu. Misal kita mau ngopi ya, galon tiba-tiba keluar sendiri airnya, waduh. Nah, dan ini ada sebuah kasus pada tahun 2021 di Bandung Sob, yang mewakili banget ya sama video tadi gitu ya. Tepatnya ini terjadi di Bandung Sob. Pada waktu itu ada seorang bos yang sedang rapat dengan 7 karyawannya gitu Sob ya. Itu siang ya, pukul 11 gitu. Nah, saat bosnya ini rapat sama kawan-kawannya itu, sama rekan-rekannya ya, sama karyawan, ya kan bahas ini bahas itu Sob, tiba-tiba pintu meetingnya itu kebuka sendiri. Padahal udah dikunci ya kan, yang namanya meeting udah tertutup banget itu pintu Sob. Buka sendiri. Itu 7 orang dan bosnya ini Sob melongo gitu. Yes, karena pintu itu tidak dibuka oleh manusia, terbuka sendiri Sob. Dan jenis pintunya ini semacam pintu kaca Sob. Nah, ini salah satu ucapan karyawan yang ada di sana Sob. Ya begini Sob. Kondisinya seperti orang membuka pintu lalu nengok ke dalam, seperti mencari sesuatu. Kemudian kayak pergi lagi. Tapi kok orangnya nggak ada. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita salah satu karyawan itu Sob ya, lagi ngobrol serius ya kan Sob. Bukan kayak suara pintu sih, mirip sapi usia 9 bulan. Ya, ngek, pintu kebuka sendiri Sob. Ya pastikan kita langsung hening ya kan, tatap-tatapan sama yang lain. Ini kenapa ini kebuka sendiri ya kan, nggak ada orang. Oke, dan kasus ini sempat dikutip oleh Okezone pada tahun 2021 lalu Sob. Oke John? Oke bos. Selanjutnya ada warga yang merekam kejadian aneh pas lagi nongkrong di sebuah warung. Itu tepat di depan puskesmas ya. Nah, entah dari mana ada anak kecil yang hanya pakai pempes, pakai popok doang gitu Sob, lagi mondar-mandir di parkiran puskesmas malam-malam ini ya. Ini videonya.
Jadi apakah itu tuyul sob? Cuman pertinyi-inyi nyari apa tuyul di puskesmas? Apakah suntik polio mandiri gitu kan tanpa ibu datang sendiri sob? Wah, walaupun saya tanpa mama, saya harus suntik ya. Nggak lucu ya kan sob, ke puskesmas sendiri. Oke, dan kalau misalkan pada faktanya itu nggak tahu itu apakah anak beneran atau anak tuyul sob ya, tidak semua orang bakal berani buat ngedeketin adeknya gitu kan. Ya kan, barangkali itu anak beneran, takutnya ketabrak apa sob ya pinggir jalan sob. Tapi tidak semua nyali orang begitu ya. Ada orang yang langsung parno, waduh ini kan aneh, anak kecil malam-malam sendirian. Ya, fakta yang jelas sih kalau misalkan itu bukan beneran anak kecil sob ya, jin bisa jadi apa aja, termasuk jadi anak kecil ya. Walaupun wujudnya nggak persis kayak tuyul, tapi bisa menyerupai balita-balita atau anak-anak seusia segitu. Ya, kadang setan bisa aja jadi keluarga kita ya kan sob. Waduh, pinter menyerupai mereka. Kalau habis kerja dan pulangnya malam rasanya pengen cepet-cepet di rumah ya buat rehat gitu sob. Tapi seorang cowok malah ngalamin nasib sial waktu dia itu mau pulang ke rumah gitu. Nah, pas lagi capek-capeknya baru pulang kerja ya kan, dia malah dihadang sama sosok beginian sob. Kita pantau. Jadi sampai puter balik itu masnya ya. Sabar mas ya, daripada ngelawan begituan mending nyelamatin diri lah, bener. Takutnya malah ngikut sampai rumah sob. Aduh. Nah, tujuan pocongnya berdiri di sana sih nggak tahu ya sob. Apakah cuman iseng gitu? Karena dulu juga ada tuh ya di tahun berapa tuh? 2019-an lah. Ada sosok pocong, itu ngeri banget sob ya. Ketangkep sama Google Maps, kerekam sama kamera Google sob. Dan kondisinya sama ya kayak di pinggir jalan gitu sob. Dan itu sepi banget, gak ada apa-apa. Tapi mungkin saja tujuannya emang jelek ya kan sob. Bisa jadi misalkan kita lagi naik motor ya kan sob, tiba-tiba ngelihat pocong. Nah, karena kita auto takut ya kan sob, kita kan nyetir motornya nggak karuan. Nah, jadi walaupun bukan pocongnya langsung yang bisa mencelakai kita ya, tapi yang bikin kita nabrak tembok ataupun masuk ke sawah ataupun masuk jurang gitu sob ya, ya pocong tadi gitu. Gara-gara kita gugup ngelihat pocong ya kan, akhirnya kecelakaan sob. Jadi buat sobat-sobat semuanya, hati-hati kalau misalkan di jalan nemu itu langsung beneran berhenti gitu. Dan kondisi kita mencoba untuk terus tenang ya sob ya. Tenang, tenang, pingsan. Yaitu si lo. Nongkrong di rumah teman sampai malam kadang jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu ya sob. Apalagi yang remaja-remaja ini sobat-sobat ya. Karena selain bisa ngopi gratis, kita juga bisa lihat ciwi-ciwi lewat. Tuh, Lord kalian sudah mewakilkan sob. Kiu. Nah, tapi bukannya cewek yang dilihat sob ya. Seorang cowok malah kedatangan sosok tak terduga pas lagi nongkrong di rumah temennya ini. Kita lihat. Ya mau diluru kok melayu. Iya bener. Aduh. Mau ikut ngopi itu mas bro ya. Kenapa kabur? Tapi kaburnya udah bener ya. Jangan terlalu panik kita sob. Ya Ocong itu mirip yang tadi ya sob ya. Biar kitanya panik gitu kan, tiba-tiba nginjek paku kitanya. Nah, selain iseng pengen nakut-nakutin kita sob ya, pocong juga kadang ya ada sesuatu yang bisa menarik dia gitu sob ya. Kitanya menyimpan apa gitu di rumah kita. Akhirnya pocongnya pengen bergerak menuju rumah kita. Ya misalnya kayak jimat-jimat atau patung-patung gitu sob ya. Bisa mengundang jin, makhluk halus, setan, pocong segala macam. Atau yang menarik dia buat deket ke kita adalah bukan dari benda-benda yang kita simpan, melainkan diri kita sendiri sob ya. Dalam hati pocongnya bilang, cantik banget, ganteng banget Toso. Hei, gue enggak jelek. Poci ceweknya naksir sama lu katanya. BA. Apa itu? Bodoh amat. Oh ya, dan ternyata sob ya, video tadi bukan dari siapa-siapa. Tadi kiriman dari sobat yang namanya siapa itu? Sobat Zilgan, makasih ya udah kirim videonya. Aduh, itu gimana kelanjutannya Sobat Zilgan? Kopi ditinggal ya.
Ada yang kangen penampakan hantu Arab. Nah, di video ini ada pria dari Arab yang lagi uji nyali ya kan di rumah terbengkalai yang auranya itu suram banget lah sob. Dan bener ya, pas baru masuk dia itu ngelihat sesuatu yang nyermin banget di sela-sela pintu sebuah ruangan sob. Kita lihat. Yih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatapannya kayak orang lagi ditagih utang ya. Pinjem senyum ya kan. Pas ditagih nyiblorong. Beleng-beleng ya. Oke, jin sebenarnya ya bisa menyerupai apa aja sob. Ya bisa jadi pohon, bisa jadi pocong, ya bisa jadi manusia gitu. Ya sebenarnya bisa menyerupai apapun gitu. Karena bentuk asli jin adalah energi sob. Jadi kalau ngelihat video ini sob ya, selain itu memang beneran, emang manusia beneran gitu sob ya, bisa saja itu adalah jin yang menyerupai manusia. Ya kalau dalam Islam sih banyak ya ayat-ayat atau hadis itu yang menyatakan bahwasanya jin bisa jadi apapun sob, bisa jadi apa aja. Biasanya setiap orang punya caranya masing-masing buat ngilangin penat pikiran sob. Ada yang olahraga, ada yang buka YouTube. Olahraga di YouTube nggak bisa ya. Ada yang main game ya kan, macam-macam gitu. Nah ngomongin main game ya, ada seorang bapak-bapak yang gak sadar ditemenin sosok tak kasat mata gitu pas lagi asik main game di rumahnya sob. Ini videonya. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey hon, come here. I don't think it's just down here. Look at that. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. Pas di pantulan ya. Itu makhluknya kayak mau nyerang sob. Nah orang-orang bule menyikapi hal seperti ini dinamakan poltergeist sob. Yaitu aktivitas benda-benda yang bergerak sendiri ya kan. Oke, ini ada cerita singkat di tahun 1970-an sob ya. Tepatnya di Tronton Halt, Inggris. Jadi di tahun 1970-an itu sob ya, ada sebuah keluarga yang mengaku disiksa oleh sebuah fenomena poltergeist gitu di rumah mereka sendiri. Nah, mereka ini mengaku bahwasannya kejadian itu dimulai saat tiba-tiba radio deket ranjang mereka nyala sendiri sob ya. Kresek gitu sob. Nah, kejadian lainnya itu seperti lampu yang jatuh sendiri, ornamen Natal gerak-gerak jatuh gitu sob. Bahkan ada beberapa kali benda yang melayang. Dan pernah juga ada yang sampai nabrak pala suaminya itu sob. Waduh. Yang mencekamnya itu terjadi selama 4 tahun berturut-turut sob ya, keluarga tersebut diteror gitu. Ya, itu kalau misalkan kejadian di keluarga kita sih jangan sampai ya sob. 4 tahun orang kuliah udah lulus ya. Udah wisuda. Kalau dengar suara anak nangis, biasanya emak-emak langsung gercep ya buat ngecek ke kamar anaknya sob. Ya begitupun emak-emak di video ini sob ya. Karena dengar suara cewek nangis, si emak ini ngira kalau itu adalah suara anak ceweknya sob. Tapi pas dicek, ternyata ini sob. Mrs. Kunti numpang nangis di rumah orang ya. Dasar setan gak punya rumah. Dan cukup mengerikan ya tampangnya sob. Rambutnya mengembang begitu. Makin tambah creepy ngelihatnya sob. Pokoknya siapapun yang rekam video ini sebaiknya harus cepet-cepet ruqyah ya rumahnya ini. Ya kan kita mau ngapain pas di lorong ada beginian sob. Itu kalau misalkan 4 tahun kayak keluarga tadi gimana? Dianggap keluarga sendiri bam. Aduh jangan ya. Jangan sampai ini bisa jadi judul apa gitu ya. Ternyata saudaraku Mbak Kunti. Waduh, serem ya sob.
Sebuah rekaman video live seorang cewek mendadak bikin netizen kepo gitu karena merekam sesuatu yang sangat janggal, sob. Nah, di video live-nya itu kedengeran suara cewek nangis ya. Ini kayak nangis lagi gitu, sob, sambil minta tolong nangisnya ini. Tapi katanya nggak ada wujudnya, sob. Ini cuplikannya. Oke, jelas banget sob ya. Dan ini terekam di Sleman City Hall, Yogyakarta. Halo Sobat Jogja. Ada yang dari Jogja nggak sobat-sobat? Ya, banyak netizen bilang kalau suara tangisan dan minta tolong itu suara dari jin korin yang minta tumbal, sob. Tapi kalau misalkan ngandalin pendapat kita sendiri, itu bisa saja asli atau enggak, sob. Tapi buat yang kekeh banget kayaknya itu settingan banget, Bang. Ya itu masih ngira video orang kan. Gimana, rasakan, bayangkan kalau misalkan kita beneran sob lagi sendirian tapi ada suara orang nangis dan ya di sekitar kita nggak ada orang gitu. Ya tetap nggak takut sih kalau cuma dibayangin ya. Tapi gimana bayangkan kalau beneran terjadi sama kita. Ya contohnya situasi kita lagi sholat malam sendirian di masjid gitu, tiba-tiba ada suara nangis, gimana itu? Ran! Deng 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 deng. Seorang pria melihat sebuah kejadian janggal pas lagi jalan-jalan bareng temen-temennya gitu sob. Nah, di tengah perjalanan, dia itu dihadang oleh 2 ekor ular yang lagi kawin ya. Hingga dia itu nggak bisa lewat sob ya. Dia pun merekam kejadian itu ya kan. Dan nggak sengaja ngerekam ini juga. Aduh bos, ya bos, kemana bos? Ke ngantar orderan bos. Oh, ampun. Putar balik, balik. Oke, sobat-sobat ada yang spesialis ular nggak sob? Kita sih ngeliatnya aneh ya kan, kayak jalan di tempat tua, nggak jalan-jalan maju gitu. Jadi apakah merah-merah tadi adalah mungkin semacam bakunti merah yang ada kaitannya sama ular 2 tadi sob? Ya kemungkinannya sangat besar sob, karena yang perlu kalian tahu gitu. Jin selain suka merubah dirinya menjadi kunti, pocong, dan lain-lain, paling sering juga merubah dirinya jadi hewan, terutama ular. Jadi vario nggak bisa ya, Bang? Sebenarnya sih bisa aja jadi benda, sob. Kirain, gue pengen. Ya begitu, sob. Jadi katanya kalau jadi benda itu sangat-sangat jarang ya. Palingan juga gerak-gerakin barang kayak poltergeist tadi. Nah, katanya abis ngerekam kejadian itu, sob, ya besoknya mas perekam ini ngalamin demam seminggu lebih katanya. Di video terakhir, ada bapak-bapak gitu ceritanya ya, jalan sambil ngerekam gitu, sob, karena dengar suara ketukan dari lemari dapurnya. Nah, awalnya sih dia kira itu mungkin suara tikus yang kejebak atau mau keluar gitu ya. Tapi pas dicek, ini ternyata, sob. Awas, adek setan ya, jangan mainan di lemari dapur. Nanti pegang lada ya kan, kucek mata. Nah, kalau yang ini sih saya lebih setuju, ini lebih ke arah entertain mungkin sob ya. Tapi kita harus menghargai sob ya, kita nggak bakalan bisa gitu ngedit kayak gitu ataupun buat video kayak gitu ya. Namun di kenyataannya apakah ada bang hantu tangan? Ada sob ya. Pada tahun 1897 sob ya, ada hantu tangan yang mengungkap pembunuhannya sendiri sob. Jadi kayak hantu tangannya itu nunjukin clue ya buat kenapa sih dirinya itu mati. Ya hantu tangan ini dirinya atau bukan sob, yang jelas itu menjadi petunjuk bahwasanya kasus itu beneran gitu ya, terungkap gara-gara teror 4 malam hantu tangan itu. Ini udah lama banget, 1897 sob. Dan si korban yang udah meninggal itu sob ya, itu kondisinya palanya kayak terbalik gitu, kayak dipelintir sampai belakang sama pelakunya sob. Jadi matinya aja aneh ya. Dan banyak yang percaya bahwasanya hantu tangan yang memberi petunjuk kasus itu adalah si korban.
Nah gimana sob? Itulah video creepy sobat-sobat part 46. Tidurnya nyak tuh sama Nia.